Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Nizar Azizatun Nikmah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengetahuan lingkungan serta teman-teman yang berbahagia. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 dengan jumlah anggota 5 anak. Yang pertama yaitu saya sendiri Alhani Nuftasari, yang kedua Nur Habibah, yang ketiga Sowabur Rahman, yang keempat Vinky Haryana, dan yang terakhir Hilvi Nur Hidayah. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai sumber daya alam. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Alhani Nuftasari, yaitu saya sendiri. Untuk materi yang pertama atau subbab pertama mengenai kelimpahan sumber daya alam secara nasional. Nah, negara Indonesia ini memiliki sumber daya alam yang begitu melimpah. Kelimpahan sumber daya alam ini merupakan modal awal bagi perkembangan secara nasional. Mengutip dari Kemendikbud RI, sumber daya alam di Indonesia meliputi hutan, lautan, minyak bumi, batu bara, hingga gas alam. Nah, untuk kelimpahan sumber daya alam secara nasional yang pertama, yaitu kelimpahan sumber daya hutan. Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki wilayah hutan terbesar ketiga setelah Brazil dan Zaire. Nah, dengan luas hutan mencapai 120,35 juta hektar. Nah, luasnya hutan tropis yang dimiliki Indonesia ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu wilayah yang strategis dalam mewujudkan peran penyangga bagi kelangsungan kehidupan ekosistem di bumi, seperti menjadi paru-paru dunia. Kemudian, hutan Indonesia juga dapat menjadi penyerap emisi gas-gas polutan, penyebab efek rumah kaca, pencegah terjadinya perubahan iklim dunia secara radikal, serta sebagai sumber plasma nutfah. Wilayah hutan yang sangat luas ini dapat dijadikan sebagai habitat bagi flora maupun fauna di Indonesia. Nah, keragaman flora fauna yang ada di dalam hutan Indonesia inilah yang menjadi sumber daya alam hayati yang mampu menambah kekayaan bagi bangsa Indonesia. Seluruh keanekaragaman hayati yang tumbuh alami di hutan Indonesia terdiri dari 10% spesies tanaman, 12% spesies mamalia, 16% spesies reptilia dan amfibi, serta 17% spesies burung. Nah, banyak dari spesies tersebut bersifat endemik yang hanya dapat dijumpai di Indonesia. Di balik melimpahnya sumber daya hayati yang ada di hutan Indonesia, nyatanya semakin lama hutan Indonesia mengalami kerusakan yang cukup parah setiap tahunnya. Nah, tercatat laju pengurangan hutan di Kalimantan Selatan dalam kurun waktu 12 tahun terakhir telah mencapai 44,4% atau 3,7% per tahunnya. Nah, angka kerusakan hutan di Kalimantan ini merupakan angka kerusakan hutan terburuk kedua di Indonesia setelah Sumatera Selatan. Nah, hutan ini sangatlah disayangkan karena apa? Hutan menjadi salah satu sumber daya alam hayati yang memiliki banyak sekali manfaat. Dengan adanya hutan, wilayah Indonesia menjadi sejuk dan asri. Kemudian hutan pun juga dapat dijadikan sebagai paru-paru dunia. Jadi dapat dibayangkan apabila kerusakan hutan semakin parah, maka kondisi lingkungan di Indonesia pun akan semakin memburuk, dan hal ini dapat berpengaruh negatif bagi manusia yang menjadi penghuni tempat tersebut. Kemudian kelimpahan sumber daya alam nasional yang kedua yaitu sumber daya lautan. Sumber daya lautan ini mencakup banyak sekali aspek, mulai dari flora fauna yang terkecil hingga
flora fauna yang terbesar seperti mulai dari organisme mikroskopis hingga paus pembunuh yang ada di lautan. Nah, semua yang ada di lautan ini baik air, baik komponen abiotik maupun biotik termasuk dalam sumber daya kelautan. Nah, untuk laut ini sebagai aset nasional memiliki banyak sekali manfaat bagi kehidupan manusia, seperti dapat dijadikan sebagai jalur transportasi, sebagai sumber bahan makanan yang diambil dari ikan-ikan, kemudian dapat dijadikan sebagai sumber energi dan pertambangan, kemudian kawasan perdagangan, hingga wilayah pertahanan keamanan. Nah, sumber daya alam laut di Indonesia ini tidak hanya berupa ikan, tetapi mencakup segala aspek yang ada di dalamnya seperti yang telah dijelaskan tadi. Nah, daya kelautan tersebut meliputi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Kemudian ada juga hutan mangrove atau hutan bakau. Lalu ada terumbu karang yang ada di dasar laut. Selanjutnya ada padang lamun. Lalu yang kelima ada pariwisata bahari. Nah, semua komponen tersebut menjadi sumber daya alam hayati kelautan tanpa terkecuali. Nah, dan setiap komponen-komponen tersebut memiliki manfaat yang tentunya dapat kita manfaatkan di kehidupan sehari-hari. Baik, untuk kelimpahan sumber daya alam nasional lainnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Sowabur Rahman. Waktu dan tempat saya persilahkan. C. Kelimpahan sumber daya minyak bumi. Minyak bumi adalah sumber daya alam yang berbentuk secara alami yang terdiri dari endapan hidrokarbon dan bahan organik lainnya. Kelimpahan minyak bumi yang telah dimanfaatkan dalam berbagai hal, seperti 1. Bahan bakar kendaraan. Manfaat minyak bumi sebagai bahan bakar kendaraan yang digunakan untuk kendaraan transportasi. Bahan bakar yang berasal dari minyak bumi seperti solar, dan bensin. Kedua, konstruksi. Manfaat minyak bumi adalah berguna untuk pembuatan produk konstruksi. Minyak bumi memiliki senyawa yang dapat digunakan untuk memproduksi alat konstruksi seperti pembuatan atap, cat, pipa, dan aspal. Yang ketiga, sumber gas cair yang dapat menghasilkan produk dalam bentuk gas cair seperti tabung gas yang kita gunakan untuk memasak. Yang keempat, produksi bahan serat. Manfaat minyak bumi pada pembuatan bahan serat juga tidak kalah penting. Produk seperti krayon, polister, dan nilon. D. Kelimpahan sumber daya batu bara. Batu bara adalah bahan bakar fosil yang digunakan sebagai sumber energi terpenting untuk membangkitkan listrik dan berfungsi sebagai bahan bakar pokok untuk produksi baja dan semen. Namun demikian, batu bara juga memiliki karakter negatif, yaitu sebagai sumber energi yang paling banyak menimbulkan polusi. E. Kelimpahan sumber daya gas alam. Selain sumber daya hayati yang ada di hutan dan lautan, sumber daya tambah juga memiliki banyak potensi dan kelimpahan di Indonesia. Karena Indonesia memiliki banyak wilayah tambang galian yang memberi manfaat bagi Indonesia. Materi galian ini mencakup bencana, perak, tembaga, minyak, serta gas alam, batu kobaran, serta lain-lain. Salah satu hasil alam negeri Indonesia yang sudah membawa perkembangan cepat untuk keselamatan orang Indonesia merupakan sumber minyak serta gas alam yang membagikan donasi lumayan besar kepada pendapatan negara. Tidak hanya kontribusi
selanjutnya yaitu kelimpahan sumber daya alam pada daerah pedalaman. Indonesia merupakan suatu negara yang banyak dianugerahi Tuhan akan kekayaan alam. Di Indonesia terdapat beberapa daerah yang dikenal dengan kekayaan alam dari sumber daya alam. Berikut ini beberapa contoh sumber daya alam yang tersebar di beberapa daerah pedalaman. Di antaranya yaitu yang pertama ada Aceh. Aceh adalah provinsi yang terletak di wilayah ujung barat Indonesia. Provinsi ini memiliki kekayaan alam berupa minyak bumi dan gas alam. Yang kedua yaitu Pulau Sumatera. Pulau Sumatera terdapat daerah yang dikenal kaya akan kekayaan alam, yaitu Provinsi Riau. Hampir semua kekayaan alam ada di provinsi ini, dari minyak bumi, batu bara, emas, tanah, hingga kekayaan hutan dan perkebunan. Baiklah, saya Nur Habibah akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Ilvi Nurhidayah. Pada poin yang ketiga, yaitu di Pulau Kalimantan. Nah, di Pulau Kalimantan ini terdapat satu provinsi yang dikenal paling kaya akan sumber daya alamnya, seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, yaitu terletak pada Provinsi Kalimantan Timur. Nah, di Provinsi Kalimantan Timur tersebut, selain terdapat minyak bumi, gas alam, dan batu bara, juga terdapat berbagai potensi sumber daya alam dari hasil perkebunan, kehutanan, serta kelautan. Pada dasarnya, masyarakat di sana mengelola sumber daya alam secara tradisional dengan berdasarkan pada variasi jenis. Sebagai contoh, banyak varietas padi yang ditanam di sana. Beberapa jenis kayu hasil hutan yang terpilih digunakan untuk bahan bangunan, dan juga banyak jenis tumbuhan yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan obat. Kemudian poin yang keempat, satu daerah lain yang dikenal kaya dengan sumber daya alam yaitu adalah Provinsi Papua. Provinsi Papua adalah provinsi terluas di Indonesia dan terletak di wilayah paling timur di Indonesia. Kekayaan alam yang dimiliki Provinsi Papua cukup banyak, yaitu diantaranya ada emas dan juga tembaga. Namun, ada beberapa daerah yang tidak memiliki sumber daya alam berupa tambang ataupun hasil hutan. Salah satunya Desa Patoameme di Provinsi Gorontalo. Mereka mengandalkan hasil bumi yaitu kelapa dan juga jagung sebagai penunjang hidupnya. Kenapa seperti itu? Karena tanah pertanian di daerah tersebut merupakan tanah tada hujan, sehingga kegiatan pertanian dilakukan tergantung pada musim tersebut. Sedangkan sumber daya lautnya cukup potensial, namun belum mampu digali secara optimal oleh masyarakat di sana. Baik, saya Vinky Haryana akan melanjutkan materi selanjutnya pada hari ini yang bertemakan mengenai sumber daya alam atau yang sering kita sebut dengan SDA. Tadi sudah dijelaskan apa saja sumber daya alam nasional dan sumber daya alam pada daerah pedalaman. Nah, sekarang mari kita bahas apa itu sumber daya alam. Sumber daya alam yang sering kita sebut dengan SDA pada dasarnya yang menyediakan dan berasal dari alam yang memenuhi semua kebutuhan manusia, baik yang bersifat biotik dan bersifat abiotik. Bersifat biotik atau yang sering kita kenal dengan sebutan hayati ataupun abiotik sering kita kenal dengan sebutan non-biotik. Menurut Pratiwi DKK pada tahun 2000, sumber daya alam dapat digolongkan menjadi beberapa macam, yakni berdasarkan sifatnya, potensi, dan jenis sumber daya alam. Selanjutnya kita akan membahas yang pertama, yaitu sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Nah, berdasarkan sifatnya ini, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama ialah sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau renewable. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau non-renewable. Yang terakhir,
adalah sumber daya alam yang tidak dapat habis. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui renewable ini contohnya seperti hewan, tumbuhan, mikroba, air, dan tanah. Mengapa semuanya ini dapat diperbaharui? Karena dapat diperbaharui ini bisa melakukan reproduksi ulang serta perkembangan dan memiliki daya regenerasi. Selanjutnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau non-renewable ini contohnya seperti minyak bumi, gas bumi, batu bara, dan bahan tambang. Dan yang terakhir ialah sumber daya alam yang tidak dapat habis. Nah, ini contohnya seperti yang ada di alam. Contohnya seperti energi, baik energi laut dan energi-energi lainnya. Selanjutnya ada contoh seperti siklus hidrologi, juga termasuk sumber daya alam yang tidak dapat habis. Matahari terutama, air, dan pasang surut juga termasuk sumber daya alam yang tidak dapat habis. Selanjutnya, sumber daya alam berdasarkan potensi dapat dibedakan menjadi 3 macam juga, yaitu yang pertama sumber daya alam baik yang berupa materi, yang kedua sumber daya alam berupa energi, dan yang terakhir adalah sumber daya alam berupa ruang. Yang pertama ialah sumber daya alam yang berupa materi ini seperti sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya. Misalnya besi, batu, emas, kayu, serat kapas, kaca, dan rosella. Yang kedua adalah sumber daya alam berupa energi seperti sumber daya alam yang dimanfaatkan energi yang dimilikinya. Misalnya minyak bumi, gas bumi, sinar matahari, minyak bumi, energi pasang surut air laut, dan kincir angin. Contohnya seperti air terjun saja yang dinikmati energinya, dan juga dapat dinikmati keindahannya serta manfaat dan kelestariannya sebagai pembangkit listrik, yakni energi potensialnya. Yang terakhir ialah sumber daya alam yang dapat berupa ruang dan dapat berupa tempat hidup. Contohnya saja area tanah, daratan, dan angkasa seperti hamparan tanah yang luas juga merupakan sumber daya ruang. Kita bahas mengenai sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Nah, berdasarkan jenisnya ini, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi 2, yaitu sumber daya alam non-hayati atau abiotik dan sumber daya alam hayati atau biotik. Sumber daya alam non-hayati abiotik ini dapat berupa benda mati, misalnya bahan tambang, kincir angin, air, dan tanah. Dan yang kedua, sumber daya alam hayati atau biotik dapat berupa makhluk hidup. Contohnya mikroba, tumbuhan dan tanaman-tanaman, serta hewan, bahkan manusia juga termasuk sumber daya alam hayati atau abiotik. Sumber daya alam yang dimanfaatkan yang tersedia di alam ini juga memiliki manfaat. Nah, manfaatnya itu sangat banyak sekali. Berikut kita bahas selanjutnya mengenai keanekaragaman sumber daya alam, SDA, dan pemanfaatannya. Baik, yang pertama, sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan dan bahan obat-obatan. Sumber daya alam dapat berupa hayati maupun nabati. Misalnya sumber daya hayati dan nabati yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Contoh untuk sumber makanan yang dapat dimanfaatkan ialah hewan-hewan ternak, umbi-umbian, biji-bijian. Sedangkan untuk sumber obat-obatan dapat dimanfaatkan yaitu jahe, lempuyang, pasak bumi, laos, dan sebagainya, dan juga bahan rempah-rempah yang bisa digunakan sebagai tambahan
memasak. Selanjutnya, keanekaragaman sumber daya alam dan pemanfaatannya berupa sumber energi. Yang kedua ini, sumber energi dapat dimanfaatkan dalam kehidupan, misalnya untuk memasak, menjemur, penerangan, dan sebagainya. Energi yang digunakan ini berasal dari sumber energi seperti yang pertama ialah berasal dari tanah. Nah, contoh tanahnya ini dapat dimanfaatkan sebagai minyak bumi, gas bumi, dan batu bara. Yang kedua berasal dari udara. Contohnya dapat berupa matahari dan angin. Yang ketiga, air juga dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Dan yang terakhir berasal dari biomas. Misalnya kayu, ranting, zat-zat pati, gula, dan getah juga berasal dari tumbuhan dan tanaman, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Selanjutnya kita bahas mengenai keanekaragaman sumber daya alam dan pemanfaatannya sebagai devisa negara. Nah, pemanfaatan sebagai sumber devisa negara ini dapat dijadikan sebagai sumber devisa negara yang dapat Selanjutnya kita bahas mengenai keanekaragaman sumber daya alam dan pemanfaatannya sebagai sumber devisa negara. Nah, contohnya ialah seperti SDA alam biotik yang menghasilkan perkebunan, sumber daya alam seperti minyak bumi. Yang kedua ialah sumber daya alam tanah yang diambil minyak buminya, gas bumi, batu bara, besi, dan mineral lainnya. Yang terakhir ialah sumber daya air laut, misalnya diambil udangnya, ikan, rumput laut, dan masih banyak lagi. Selanjutnya kita bahas keanekaragaman sumber daya alam dan pemanfaatannya sebagai sumber plasma nutfah. Nilai biologis yang penting adalah hutan sebagai gudang plasma nutfah. Plasma nutfah ialah sifat-sifat unggul yang diwariskan secara turun-temurun. Beberapa tanaman yang masih belum memiliki peranan yang sangat penting, tapi pada saat ini juga diketahui memiliki manfaat yang bisa digunakan oleh manusia. Nah, contohnya seperti buah kace atau mengkudu, tanaman bamba, atau dengan nama latin Azadirachta indica, dan jenis gangga yang memiliki kandungan protein tinggi. Selanjutnya kita bahas mengenai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam ini dengan jumlah yang sangat terbatas, contohnya seperti logam, minyak bumi, batu bara, bahkan mineral, ialah contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, jika digunakan secara terus-menerus akan habis. Maka dari itu, perlu dilakukannya tindakan supaya generasi yang akan datang tetap bisa merasakan hasil bumi sebagaimana mestinya. Dapat juga dilakukan dengan konservasi alam. Selanjutnya, kita bahas mengenai sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme juga merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Selanjutnya kita bahas mengenai sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Karena tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme dapat berkembang biak, kita dapat menanam tumbuhan atau memelihara hewan, kemudian mengembangbiakannya. Nah, sumber daya alam tersebut dapat dipanen, dimanfaatkan, dan diperbaharui. Sebenarnya, air juga termasuk sumber daya alam terpulihkan, karena selanjutnya kita bahas mengenai sumber daya alam yang dapat diperbaharui.
Tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Karena tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme dapat berkembang biak, kita dapat menanam tumbuhan atau memelihara hewan, kemudian mengembangbiakannya. Nah, sumber daya alam tersebut dapat dipanen, dimanfaatkan, dan diperbaharui. Sebenarnya, air juga termasuk sumber daya alam terpulihkan, karena yang memulihkan air tersebut adalah alam melalui daur hidrologi. Selanjutnya, kita bahas mengenai tema yang lain, yakni lingkungan hidup. Keseimbangan lingkungan secara alami dapat berlangsung karena dalam suatu ekosistem senantiasa terjadi berbagai dinamika kehidupan, baik rantai makanan, jaring makanan, daur materi, aliran energi, piramid makanan. Dinamika tersebut membuat proses kehidupan terus berlangsung dan berkesinambungan. Keseimbangan lingkungan adalah keseimbangan yang dinamis, yaitu keseimbangan yang dapat mengalami perubahan. Keseimbangan lingkungan berubah karena perubahan-perubahan lingkungan tersebut. Selanjutnya, perubahan terjadi pada lingkungan hidup manusia ini menyebabkan adanya gangguan terhadap keseimbangan. Karena sebagian dari komponen lingkungan menjadi berkurang. Fungsinya perubahan lingkungan ialah dapat terjadi karena campur tangan dan dapat pula karena faktor alami. Selanjutnya, penyebab timbulnya pencemaran terhadap lingkungan ialah pertumbuhan penduduk. Penduduk dunia yang semakin pesat dan perkembangan teknologi dengan peningkatan kebutuhan hidup serta perubahan tingkah laku manusia, maka peningkatan eksploitasi terhadap sumber daya alam meningkatkan tekanan terhadap lingkungan. Selanjutnya kita bahas mengenai peningkatan tekanan terhadap lingkungan. Dapat berupa makin meningkatnya kerusakan, makin menjurus ke arah rusaknya keseimbangan ekosistem. Dan peningkatan tekanan terhadap lingkungan dapat berupa timbulnya zat-zat sampah, dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran atau polusi terhadap lingkungan sekitar.